Hai Shalom, remaja pemuda GKI Kabangan. Kita jumpa lagi dalam persekutuan pada petang hari ini. Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami diberi kesehatan, diberi kekuatan dan sukacita. Kami rindu Tuhan untuk menyambut pemberitaan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan untuk diberkati Tuhan, diberi hikmat untuk boleh mengerti akan sabda-Mu, dan juga diberi Tuhan kesetiaan memberlakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari saudaraku, remaja pemuda GKI Kabangan yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita yang diambil dari surat 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan 10. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Silahkan teman-teman menyimaknya atau juga bisa menyiapkan, mengambil Alkitab ataupun Alkitab ya, Alkitab yang ada di handphone teman-teman sekalian. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang menerapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan judul bahasa Inggris ini ya, Faithful Fitness. Nah saudaraku, kalau kita memahami secara sederhana, faithful fitness ini bisa berarti kebugaran yang setia atau kebugaran yang sejati. Kebugaran yang sesungguhnya itu seperti apa? Nah, pertanyaan untuk teman-teman sekalian, siapa di antara saudara yang senang fitness atau berolahraga? Ayo, angkat tangan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita senang dan hobi bahkan berolahraga, ada manfaatnya bagi yang senang berolahraga. Nah, apa manfaatnya ya untuk kita yang senang atau hobi berolahraga bagi badan kita? Ya, benar. Berolahraga bermanfaat untuk kesehatan tubuh supaya tetap bugar. Namun juga manfaatnya bisa sebagai sarana untuk refreshing, untuk relaksasi, atau juga rekreasi. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada yang tidak suka olahraga di antara rekan-rekan atau mungkin bisa dibilang belum berminat berolahraga, apa ya alasannya? Nah mungkin satu dengan yang lain alasannya bisa berbeda-beda. Ada yang alasannya karena lebih suka main game, jadi hobinya nge-game kalau ada waktu liburan, ada waktu senggang ketimbang olahraga. Atau karena belum ada waktu
karena banyak kegiatan atau tugas di sekolah, di kampus. Dan bagi rekan-rekan yang sudah bekerja, mungkin karena banyak pekerjaan yang belum terselesaikan sehingga harus lembur-lembur, sehingga tidak punya waktu untuk berolahraga. Nah, saudaraku, mari sekarang kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi dari 1 Timotius 4 ayat 10, dimulai ayat 8 ya, sampai dengan yang ke-10. Nah, kita awali dari ayat yang ke-8 yang bersama-sama akan kita simak, yang dikatakan demikian dari 1 Timotius 4 ayat 8 dulu. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saudaraku, apa maksud dari surat Rasul Paulus tersebut yang ditujukan kepada Timotius, yang pada waktu itu usianya masih relatif muda, ia belum menikah dan mungkin juga belum berumah tangga. Ia baru menjadi seorang pemimpin dalam sebuah jemaat. Nah, tentu saudaraku, maksudnya bukan berarti Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa berolahraga itu tidak perlu, olahraga itu tidak penting dan tidak berguna. Namun saudaraku, bila kita mencermati makna dari apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 ini, berarti atau mengandung makna bahwa masing-masing aktivitas, baik berolahraga maupun beribadah, itu ada kegunaannya, ada manfaatnya sendiri-sendiri, yang sesungguhnya saudaraku juga bersinergi, saling berkaitan satu dengan yang lainnya, memberikan dampak yang positif, yang baik. Nah, saudaraku, sebagai remaja maupun pemuda gereja, juga tentunya berlaku untuk saya secara pribadi. Kita sebagai orang Kristen yang disebut orang percaya, memang harus taat beribadah, yaitu ibadah sebagai wujud ungkapan syukur, ungkapan kasih kita kepada Tuhan, juga sebagai wujud ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Pula saudaraku, sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, yang intinya mengatakan karena ibadah itu memberikan kepada kita janji keselamatan bagi kehidupan kita kelak yang akan datang, yaitu kehidupan setelah kematian. Bagi kita yang setia mengikut kehendak Tuhan sampai dengan akhir, sampai akhir hayat kita, pasti kita akan beroleh mahkota kehidupan, yaitu keselamatan. Karena Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat kita. Nah, mungkin saudara, dalam hati di antara saudara-saudara ada yang bertanya-tanya, lalu apa hubungannya atau kaitannya antara olahraga atau fitness dengan ibadah? Saudaraku, mungkin sudah pada kenal ada istilah dalam bahasa gaul yang saya juga baru tahu beberapa waktu yang lalu. Jadi baru-baru saja saya tahu, yaitu kata yang ditulis atau tulisannya mager. Nah, bahasa kerennya mungkin major. Nah, jadi major atau mager itu adalah singkatan dari apa, saudaraku? Iya, betul. Dari singkatan malas gerak. Nah, konon menurut para ahlinya di bidang olahraga, malas bergerak
itu dapat berpengaruh pada apa? Yaitu kesehatan tubuh kita. Ketika kita kurang atau bahkan tidak pernah berolahraga, maka stamina tubuh kita akan semakin menurun. Ketika stamina tubuh semakin menurun, kita menjadi mudah untuk terjangkiti oleh sakit, gampang flu, gampang masuk angin mungkin. Nah, saudaraku, kita tentu tahu dan sadar bahwa tubuh itu adalah karunia, anugerah, pemberian dari Tuhan. Maka kita harus menjaganya. Yaitu bagaimana? Menjaga tubuh supaya sehat, supaya fit, supaya bugar. Ya, tidak ada cara lain kecuali apa? Berolahraga. Nah, saudaraku, jika kesehatan fisik kita terganggu, maka akan berpengaruh, berdampak pula pada seluruh aktivitas kehidupan kita. Ya atau tidak? Gimana saudaraku? Masakan sendiri atau belum? Atau enggak? Nah, sebagai contoh nih, saat seorang itu sakit kepala karena mungkin kurang berolahraga dan sebagainya, sehingga mental, psikologinya juga akan terganggu. Demikian pula dengan kondisi sosial, karena pusing maka tidak bisa bekerja, tidak bisa dapat uang, maka mental psikologinya juga akan terganggu. Nah, demikian pula dengan kondisi sosial, spiritual, dan lain sebagainya juga akan terganggu. Jika kesehatan kita terganggu, maka aktivitas pun juga terhambat. Benar enggak, saudara? Kalau kita sakit, kita pusing, yang harusnya berangkat sekolah tidak jadi dan tidak bisa berangkat sekolah karena kepala kita pusing. Kalaupun berangkat di sekolah juga tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah, saudaraku, pula ketika saya mulai jarang berolahraga, apalagi ditambah dengan banyak makan makanan yang berlemak dan juga mengandung karbohidrat tinggi, maka tubuh saya juga akan terasa kurang nyaman. Pikiran saya terasa suntuk. Nah, tapi ketika saya melakukan olahraga, baik ketika sendiri, saya bersepeda, kadang keliling kota Solo, atau kadang juga berkeliling di desa di sekitar Gentan, Gata, Kartasura, dan sekitarnya. Atau ketika saya juga berenang bersama dengan anak gadis kecil saya, Noni Reiko. Dia sangat senang berenang. Kalau tidak berenang 1 minggu itu badannya terasa gatal. Dia punya semboyan, lebih baik aku hitam daripada aku tidak berenang. Nah, dengan demikian adrenalin kita ketika berolahraga itu menjadi meningkat, maka tubuh pun juga menjadi bugar, menjadi fit lagi. Dan juga karena tubuh fit, bugar, maka pikiran pun juga ikut fresh kembali. Nah, jadi saudaraku, semangat untuk melakukan aktivitas apapun itu juga karena kita rajin berolahraga. Nah, saudaraku, dalam rangka fitful fitness, yaitu menjaga kebugaran tubuh yang sesungguhnya, kebugaran tubuh yang ideal, maka kita perlu juga mengatur kegiatan kita. Kecuali mengatur kegiatan kita untuk rajin beribadah, meluangkan waktu secara khusus untuk aktif dalam kegiatan di gereja kita, kita juga perlu mengatur kegiatan untuk belajar dan sebagainya, termasuk untuk berolahraga. Nah, maka kita perlu juga mengatur kegiatan berolahraga. Bagaimana caranya, saudaraku? Yaitu yang pertama, jadwal olahraga kita buat fleksibel. Artinya apa? Yaitu untuk waktu olahraga bisa disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Yang kedua, memasukkan olahraga
dalam kegiatan harian. Mungkin yang selama ini tidak pernah kita masukkan karena bukan hal yang penting, tapi setelah kita sadar olahraga adalah yang penting, ada perlunya kita memasukkan kegiatan olahraga dalam agenda harian. Misalnya menjadwalkan olahraga dalam 1 minggu, itu bisa setiap hari kita berolahraga. Atau mungkin kalau terlalu sering dan bisa mengganggu kegiatan yang lain, ya setidaknya 3 kalilah seminggu. Dan juga sekali olahraga setidaknya 1 jam, entah itu bersepeda, entah itu jogging di rumah, ataupun mungkin juga berenang, sehingga tubuh kita menjadi sehat, menjadi bugar. Yang ketiga, saudaraku, memilih rencana cadangan kegiatan itu berolahraga, yaitu bila ada kegiatan yang sudah terjadwal tiba-tiba batal atau tidak jadi kita lakukan, daripada kita nganggur atau diam saja, kita lebih baik melakukan untuk berolahraga. Kita bisa mengisi dengan kegiatan tersebut sebagai bentuk alternatif, apalagi hari itu kita belum olahraga. Keempat, yaitu mengubah pola pikir bahwa olahraga itu bukan merupakan aktivitas yang membebani, namun jadikanlah kegiatan yang menyenangkan karena menyehatkan tubuh. Dengan demikian, saudaraku, kita akan menyukai kegiatan berolahraga. Yang terakhir atau yang kelima, menikmati aktivitas olahraga. Dengan menikmati kegiatan berolahraga, maka akan merasakan senang dan sukacita. Dengan demikian, olahraga akan menjadi bagian dari gaya hidup kita. Jadi rasanya tuh kalau tidak berolahraga dalam 1 minggu sekali saja, itu ada sesuatu yang kurang, badan kita rasanya nggak nyaman. Nah, saudaraku, masih ingatkah ada semboyan dalam bahasa Latin yang mengatakan mens sana in corpore sano? Tentu kita tahu ya, artinya bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sangat jelas bahwa di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Untuk itu, marilah saudaraku, pemuda remaja GKI Kabangan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ya rajin beribadah, kita rajin mengikuti kegiatan gereja, kita ya juga rajin berolahraga, rajin dalam seluruh kegiatan kita. Niscaya ketika tubuh kita menjadi sehat, menjadi bugar, maka segala aktivitas apapun yang kita lakukan, termasuk pekerjaan, ibadah, maupun pelayanan di gereja sebagai anak remaja pemuda GKI Kabangan, pasti dapat kita jalankan pula dengan penuh semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami belajar dari nasihat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang masih muda. Memang harus rajin dalam melayani Tuhan dan juga harus sungguh-sungguh, namun tidak melupakan untuk berolahraga. Demikian juga supaya kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus saudara-saudara kami, remaja pemuda GKI Kabangan, Tuhan berkati, diberi Tuhan semangat
di dalam segala kegiatan aktivitas, di dalam berolahraga, supaya tubuhnya menjadi sehat, menjadi kuat, sehingga segala aktivitas kegiatan baik di sekolah, di kampus, di rumah, bahkan juga ketika pelayanan di gereja menjadi lebih dan semakin bersemangat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.